Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 22074 dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Jadi kali ini saya membuat video pembelajaran ini adalah sebagai nilai saya untuk mata kuliah peralatan tambang. Mari kita simak apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar-dasar pertimbangan pemilihan peralatan tambang yang saya bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada karakteristik lokasi, kemudian ada karakteristik deposit, parameter tambang, tipe atau metode penambangan, ada sistem penambangan, pemilihan peralatan, dan satuan operasi. Mereka ini adalah 7 rangkaian yang saling berkesinambungan atau saling berkelanjutan satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karakteristik lokasi yang saya kualifikasikan menjadi beberapa bagian juga, mulai dari faktor geologi dan geometri mineral, lalu ada kekuatan batuan, kandungan mineral, kedalaman dan jarak, kemiringan lereng yang harus diperhatikan, serta ada kualitas air dan drainase, lalu ada cuaca dan iklim, akses dan infrastruktur, kondisi lingkungan, kondisi sosial dan budaya, peraturan dan kebijakan, serta biaya tenaga kerja dan logistik. Ini adalah beberapa faktor yang harus kita pikirkan dalam karakteristik lokasi saat di pertambangan. Yang kedua ada karakteristik deposit. Saya juga membagi dalam beberapa part, yaitu ada tipe mineral dan bahan galian, ada kualitas mineral, kuantitas mineral, distribusi mineral, kedalaman deposit, ukuran deposit, geometri dan struktur geologi, kondisi batuan, lingkungan fisik, faktor logistik, peraturan dan izin, lalu ada aspek sosial dan budaya, harga pasar, tata kelola lingkungan, dan keberlanjutan. Yang ketiga ada parameter tambang. Di sini parameter tambang saya bagi menjadi beberapa bagian juga, ada batas lahan ya. Jadi dalam pertambangan ini ada beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan kembali. Lalu ada tingkat produksi juga, kualitas produksinya seperti apa, umur tambangnya kira-kira berapa lama, reklamasinya mau dibuat seperti apa dan butuh waktu berapa lama ya jangka waktunya. Kemudian ada target pengembalian modal dan masih banyak lagi. Berikutnya ada tipe atau metode penambangan. Untuk tipe atau metode penambangan sendiri, saya rangkum di situ ada open pit atau tambang terbuka, lalu kemudian ada underground mining, ada strip mining, ada mountain removal mining, ada high wall mining, dan masih banyak lagi seperti tambang di laut ya untuk migas ya, minyak dan gas dan lain-lain. Berikutnya adalah sistem penambangan. Sistem penambangan di sini ada pemboran dan peledakan, ada penggaruan. Di sini saya menulis 2 sistem pemboran dan peledakan. Maksudnya adalah sistem pemboran dan peledakan ini ada beberapa jenis. Mulai dari cyclic excavator, lalu ada continuous excavator, lalu ada yang kombinasi juga. Jadi ada cyclic excavator dan juga continuous excavator. Lalu ada conveyor dan hopper atau cruiser belt conveyor. Berikutnya ada pemilihan peralatan. Ini adalah salah satu part juga yang sangat penting yang harus kita pertimbangkan kembali, bahwasannya kita ini mau menambang tambang yang seperti apa, mineral yang seperti apa. Lalu ketika kita sudah mengetahui jenis tambangnya, kita perlu tahu nih kapasitas tambangnya ini kapasitas apa? Kapasitas yang besarkah atau mungkin kapasitas yang tidak terlalu besar? Kemudian melalui keamanan juga kita harus memikirkan apakah alat-alat ini kita bawa ke sana aman atau tidak ya. Lalu kemudian ada biaya, of course, ada kendala-kendala, kita memikirkan kendala-kendala apa aja sih yang mungkin terjadi dalam pemilihan peralatan ini. Lalu spek lingkungan juga sangat penting, kebutuhan tenaga kerja, lalu ada perawatan, inovasi, dan ketersediaan suku cadang. Berikutnya adalah satuan operasi yang saya bagi menjadi 4, yaitu ada satuan operasi penambangan. Di sini adalah mengenai tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. Ya, lalu berikutnya ada operasi pendukung. Operasi pendukung adalah tahap-tahap yang memiliki kontribusi langsung atau terdekstrasi ya
dari mineral atau batu bara yang berupa siklus produksi. Lalu habis itu ada operasi pendukung. Operasi pendukung di sini adalah tahap-tahap yang mendukung siklus dari siklus produksi tadi. Lalu yang terakhir adalah siklus produksi menggunakan satuan operasi yang saya bagi menjadi 2 kelompok atas 2 fungsi, maksud saya, yakni pemecahan batuan dan penanganan mineral. Berikutnya kita akan membahas secara bersama-sama tipe-tipe scraper. Yang pertama ada scraper tunggal. Jadi scraper tunggal di sini atau yang biasa disebut dengan single engine scraper adalah tipe scraper yang ditenagai oleh satu mesin. Jadi sesuai dengan namanya, scraper tunggal ini memiliki kapasitas angkut yang lebih kecil ya dibandingkan dengan tipe ganda yang ada di bawahnya, yaitu scraper ganda atau tandem scraper yang sama-sama digerakkan oleh satu mesin, namun dia lebih muatnya dia tuh lebih besar ya karena dia memiliki scraper ganda. Berikutnya, nah setelah ada scraper ganda 2, ada juga yang ganda 3 atau elevating scraper, di mana scraper ini tentunya memuat lebih banyak lagi dibandingkan 2 scraper yang sudah saya sebutkan di awal. Lalu yang keempat ada scraper track atau track type scraper. Nah, scraper track ini adalah tipe scraper yang dilengkapi dengan roda rantai ya atau track, mirip dengan bulldozer. Jadi gunanya apa? Gunanya dia bisa berjalan di medan-medan yang lebih kasar, medan-medan yang lebih berbatu ya. Jadi bisa digunakan di tempat-tempat seperti itu. Berikutnya ada scraper well atau well type scraper. Ini adalah scraper yang rodanya itu besar ya. Bisa teman-teman lihat di gambar ini. Yang dirancang untuk mengangkut material dari satu tempat ke tempat yang lain ya di pertambangan. Terus sering juga digunakan untuk jalan yang lebih rata. Lalu yang terakhir ada scraper terbuka atau open bowl scraper. Di sini adalah tipe scraper yang memiliki bak terbuka tanpa penutup. Saya juga akan menjelaskan mengenai teknik pemuatan scraper yang saya bagi menjadi 10 bagian. Nah, yang pertama itu ada penggalian atau excavation, lalu ada penyaringan yaitu cut and fill, lalu ada teknik pengisian penuh atau full blend, lalu ada yang pengisian separuh ya, setengah saja atau half blend, lalu ada pemuatan dalam bergerak atau load while moving, ada juga pemuatan dari conveyor atau loading form conveyors, ada pemuatan pada kemiringan atau loading on slopes, lalu ada pemuatan pada material yang kering atau basah, lalu yang ke-9 ada kontrol kapasitas bak, dan 10 ada pemuatan yang presisi. Lalu saya juga akan bahas mengenai penggunaan scraper. Nah, penggunaan scraper di sini cukup banyak. Scraper biasa digunakan dalam beberapa tempat, mulai dari pertambangan, of course, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi gunanya mengangkat material-material seperti tanah, kerikil, pasir, batu, dan mineral ke area yang sudah ditetapkan ditaruh di situ, seperti penimbunan atau pengelolaan. Lalu scraper ini juga berguna dalam konstruksi ya. Jadi dalam proyek konstruksi biasa scraper digunakan untuk mengisi dan meratakan material seperti tanah dan lain-lain. Dan scraper ini juga ternyata digunakan dalam bidang pertanian, lalu dalam reklamasi lahan basah, pembersihan situs konstruksi, penggalian saluran, pertahanan sipil, proyek rehabilitas lingkungan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Berikutnya saya akan membahas mengenai siklus dozer. Tadi kita udah bahas scraper, sekarang kita bahas dozer nih. Siklusnya di sini ada 8. Yang pertama penyiapan. Apa sih itu penyiapan ya? Jadi penyiapan yang saya maksud adalah sebelum memulai operasi ya, akan ada operator yang harus memeriksa dozer tersebut untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik, mulai dari mesin, lalu rodanya ya, dan lain-lain. Setelah itu, operator akan mengarahkan dozer menuju area yang dikejarkan atau yang ada di nomor 2, yaitu mengarahkan dozer.
Yang ketiga ada pengangkutan dan pemuatan material. Of course, tentunya dozer ini bisa juga digunakan untuk pengangkutan dan pemuatan material. Lalu ada yang keempat, ada pengangkatan blade. Yang kelima ada mengatur blade. Yang keenam penyelesaian dan penutup. Yang ketujuh pergerakan ke area berikutnya ya, tergantung di mana dia ditempatkan ya. Jadi dia akan bergerak ke area-area berikutnya. Yang kedelapan juga yang paling penting yaitu pemeliharaan, di mana seperti yang kita ketahui umur dari alat berat ini sebenarnya tergantung juga kepada proses pemeliharaannya. Apakah dia akan melakukan perawatan rutin atau pemeriksaan dan pelumasan komponen utama ya. Jadi harus diperhatikan juga aspek terakhir ini. Berikutnya ada komponen-komponen dari dozer ini sendiri. Nah, ada 17 komponen yang saya sudah berikan nomor ya dan juga nama-namanya. Di situ ada cutting edge, terus ada blade, ada work lamp, ada lift cylinder, ada exhaust pipe, operator seat, cabin ya, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman mau lihat bisa di pause ya di sini. Lalu berikutnya ada siklus operasi front end loader. Nah, siklusnya juga ini hampir mirip-mirip ya. Jadi saya menyiapkannya, namun ada lebih satu, jadi ada 9 ya. Yang pertama ada penyiapan yang saya maksud sama seperti yang tadi, memeriksa mesin, sistem hidrolik, roda, bucket loader ya. Jadi memastikan bahwa semuanya itu berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu ada pengarahan ke area ya, area kerja. Akan diarahkan ke area kerjanya, lalu penurunan bucket. Jadi bucketnya akan diturunkan. Setelah itu memuat material, melakukan pengangkutan, lalu ditaruh nih ke tempat di mana dia harus ditaruh di situ kan. Lalu setelah itu melakukan pengosongan material kembali. Setelah tahapan-tahapan itu selesai, akan ada penutupan dan juga pembersihan. Dan apabila itu masih harus berjalan, jadi mereka akan bergerak atau pergerakan ke area kerja berikutnya. Dan yang paling penting juga yaitu pemeliharaan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi setelah selesai dengan operasi atau mungkin selama jeda, operator melakukan perawatan rutin pada front end loader seperti pemeriksaan, lalu pelumasan, kemudian pelumasan komponen dan pemeliharaan mesin. Nah, jadi front end loader juga punya komponen-komponennya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah saya berikan tanda panah dan juga ada nama-namanya, ada dari bucket, terus ada bom, ada rim ya, dan masih banyak lagi, bisa di pause dan bisa dilihat lagi. Berikutnya ada siklus operasi dump truck ya. Jadi dump truck sendiri ini siklusnya ada 7. Yang pertama ada penyiapan yang masih sama seperti 2 yang tadi di atas, yaitu mengecek kesiapan dari dump truck ini sendiri ya. Jadi apakah dia sudah siap mulai dari bannya, mesinnya ya, rem, sistem hidrolik ya, semuanya dicek untuk memastikan kendaraan dalam kondisi yang baik untuk operasi. Kemudian pemuatan material ya. Jadi dump truck ini digunakan untuk memuat material ya. Setelah itu dumping atau pembongkaran. Jadi saat sampai ke tempat tujuan, operator mengangkat bak. Jadi bak yang di belakang itu ya, yang besar itu bisa diangkat. Diangkat, kemudian dia akan menaruh materialnya itu ke bawah ya. Jadi dimiringkan ke belakang untuk mengeluarkan material dengan cepat. Jadi proses ini dilakukan dengan cepat dan lebih efisien ya dengan dump truck ini. Karena muatannya bisa lebih banyak juga ya. Lalu kemudian kembali ke area tadi, ataupun mungkin dia mau lanjut ke nomor 6, pergerakan ke area kerja berikutnya. Dan tentunya yang paling penting juga nomor 7 yaitu perawatan. Kita harus merawat dari dump truck ini ya. Jadi setelah selesai dengan operasi atau selama jeda, operator melakukan perawatan rutin. Setelah itu ada juga komponen-komponen dari dump truck ini sendiri. Komponen-komponennya mulai dari cabin, ada kanopi ya, dan masih banyak lagi. Bisa teman-teman nanti pause dan lihat, sudah saya berikan tanda panah dan juga nama-namanya. Berikutnya ada siklus operasi hydraulic excavator. Jadi di sini ada 10. Yang pertama ada penyiapan mengarahkan excavator ya. Maksudnya di sini kita menyiapkan mesinnya dan lain-lain sebagainya untuk mengarahkan excavatornya ini mau kemana. Lalu penggalian atau excavation.
Jadi bisa dilakukan untuk menggali ya si tangannya itu. Lalu pemuatan material dimuat, lalu pengangkutan material, pemindahannya atau swing, kemudian pemuatan material, pengosongan material, dan penyelesaian serta pembersihan. Setelah itu mungkin dia akan melakukan pergerakan ke area berikutnya yang sudah ditetapkan. Lalu yang ke-10 ada perawatan yang tidak kalah pentingnya, sama seperti beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini juga ada komponen-komponennya nih, mulai dari arm atau tangannya tadi, lalu ada bucketnya yang dipakai untuk mengangkut, menggali juga bisa, ada boom, ada cabin. Sudah saya berikan tanda panah, bisa teman-teman lihat di sini. Sekian presentasi saya mengenai peralatan tambang. Kiranya presentasi ini bisa diterima, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih semuanya.